Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Alfian. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan TradingView. Yang pertama, Anda harus registrasi dan login. Kenapa harus registrasi dan login? Agar gambar analisa Anda tidak hilang ketika Anda logout atau menutup aplikasi. Sehingga ketika Anda besok atau di kemudian waktu Anda buka aplikasinya lagi, gambar Anda tidak hilang. Jadi bisa di-save. Jadi wajib nih Anda registrasi dan login. Ya. Kedua, perlu saya sampaikan, saya menggunakan akun yang gratis. Jadi tidak berbayar. Nggak perlu berbayar, tapi sangat powerful menurut saya. Selanjutnya untuk setting bahasa, Anda tinggal klik di pengaturan. Di sini ada bahasa, Anda boleh pilih sesuai bahasa yang Anda inginkan. Untuk kali ini saya pilih bahasa Indonesia. Anda tinggal klik icon fotonya, profilnya ya, yang logonya bulat seperti ini. Nah, ini tinggal pilih bahasa di pengaturan. Nah, bagi Anda pengguna gadget, Anda juga bisa download di App Store atau Play Store, ketik aja TradingView. Kalau Anda pengguna PC atau laptop, Anda bisa gunakan browser, ketik tradingview.com. Nanti Anda akan diarahkan ke aplikasi untuk registrasi. Registrasi dulu, lalu login. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, kalau kita menggunakan akun yang gratis, yang tidak berbayar ya, ini delay 15 menit. Ini yang perlu diperhatikan. Ini delay 15 menit, artinya tidak real time. Ini digunakan untuk para trader-trader swing. Kalau trader scalper, ya scalping, biasanya dia memantaunya running trade, memantaunya order book, memantaunya broker summary. Tapi kalau misalkan Anda seorang investor atau swing trade, Anda bisa gunakan TradingView. Ya, TradingView ini menarik karena banyak indikator yang bisa kita gunakan dan toolsnya juga mudah. Jadi ini platform Chartis yang sering saya gunakan untuk analisa-analisis saham. Lalu untuk yang pertama, saya coba jelaskan bagaimana cara menambahkan saham-saham untuk menjadi daftar pantau Anda. Di PC Anda pilih pojok kanan atas, atau kalau Anda di gadget ya, di smartphone, di aplikasi, di dashboardnya itu pilih yang di menu pojok kiri bawah. Itu ada tulisan daftar atau list. Nah, itu Anda klik, nanti ada icon tanda tambah di pojok kanan atas, Anda klik. Lalu Anda cari saham yang Anda ingin masukkan ke daftar pantau Anda. Katakanlah BBCA. Nah, nantinya akan muncul BBCA. Kalau dia belum masuk ke daftar pantau kita, dia akan ikonnya tanda tambah, tambahkan ke daftar pantau. Kalau udah ikonnya X berarti udah masuk ke daftar pantau. Kalau mau hilangkan, kita tinggal hilangkan dari daftar pantau. Klik tanda X ini. Oke. Selanjutnya, background ini kalau misalkan Anda pertama kali registrasi dan login, biasanya backgroundnya putih. Nah, ini sesuai dengan selera ya. Kalau saya sih sukanya yang hitam, tidak terlalu kontras di mata. Tapi bagi Anda yang suka putih ya nggak apa-apa, sesuai dengan selera lah masing-masing. Ini tinggal close aja kalau ada pop up seperti itu ya. Nah, cara ngerubahnya bagaimana? Anda klik di pojok kiri atas. Ini ada di bawah ini warna tema. Anda bisa geser ini menjadi gelap. Lalu ini ada tulisan panel gambar nih. Panel gambar ini adalah tools buat ngegambar. Kalau Anda hilangkan, Anda nggak bisa ngegambar. Jadi saya sarankan untuk terus mengaktifkan panel gambar ini. Ya.
Dan selanjutnya eh, bagaimana cara untuk memunculkan indikator. Ini ada icon FX. Anda klik, cari indikatornya yang ingin Anda gunakan. Nah, khusus video kali ini saya akan memberikan informasi juga indikator-indikator apa aja yang saya gunakan berikut dengan rasio-rasio indikatornya. Kalau Anda menggunakan TradingView ini baru, Anda pasti ada moving average, ada volume. Anda bisa dekatkan cursor Anda ya ke list indikator ini. Ada icon X, Anda hilangkan, klik. Lalu MA-nya juga hilangkan, klik. MACD, stokastik, RSI, ini pengaturannya ada di bawah. Jadi Anda dekatkan ke tulisan stoknya, lalu klik X, hilangkan, dan tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan naked chart, di mana analisa naked chart tidak terlalu banyak menggunakan indikator. Dan metode yang saya gunakan untuk analisa ya semi naked chart, karena saya pun juga tidak banyak menggunakan indikator ya. Dan yang saya gunakan ini adalah candlestick. Untuk melihat pergerakan grafik kita ada beberapa opsi ya. Ada menggunakan candlestick. Nah, ini candlestick yang kita lihat. Ada juga menggunakan bar chart. Ini bar chart seperti ini. Ada juga menggunakan line chart. Nah, line chart seperti ini. Umumnya para technical analysis menggunakan candlestick. Dan kali ini kita lebih terfokus ke candlestick. Lalu untuk menampilkan indikator, kita pilih ke icon FX ini, indikator dan strategi. Kita klik. Informasi yang saya harus sampaikan kepada Anda, saya menggunakan 3 indikator. Dan kalau kita menggunakan akun yang gratis, kita maksimal menggunakan 3 indikator aja. Jadi nggak bisa lebih. Ya, kalau Anda mau lebih, Anda bisa upgrade ke premium. Tapi dengan hanya 3 indikator, ini menjadi standar saya dan yang saya gunakan juga. Apapun itu platformnya, kalau misalkan saya ngeliat chart, saya hanya menggunakan 3 indikator aja, nggak banyak-banyak. Yang pertama saya pakai zigzag. Ketik aja ZI, akan muncul zigzag yang ada tulisan update. Anda klik, nanti akan muncul di chart seperti ini. Selanjutnya saya menggunakan moving average. Ketik aja movie. Saya menggunakan moving average yang eksponensial. Ya, saya menggunakan moving average yang eksponensial. EMA dengan MA itu apa sih bedanya, Mas Alfian? Saya bingung. Nah, kalau EMA yang eksponensial pergerakannya lebih soft. Nanti saya gambarkan. Misalkan yang moving average biasa ya, dia bergeraknya gini. Nah, naiknya ada lengkungan. Tapi kalau yang eksponensial biasanya dia lebih soft pergerakannya. Jadi tidak terlalu melengkung. Jadi sebetulnya nggak jauh beda dan saya bisa bilang ya 11-12 lah, sama aja sebetulnya. Jadi tapi kalau saya lebih suka menggunakan eksponensial. 2 indikator sudah saya munculkan. Selanjutnya yang terakhir saya pakai stokastik. Stokastiknya yang biasa ya, yang di atas. Ketik aja STOCH, stokastiknya yang biasa. Nah, muncul. Stokastiknya akan muncul di bawah. Lalu close. Kita hanya diberikan maksimal 3 indikator. Dan dengan begitu pun juga saya pakainya indikator. Cuma 3, nggak lebih. Nah, bagaimana untuk setting indikatornya dan berapa aja rasio-rasio yang bisa kita gunakan di indikator-indikator ini? Pertama, kita setting zigzag. Perhatikan, kita arahkan kursor ke tulisan zigzag. Ada icon gear di sini, pengaturan. Lalu, yang pertama di bagian input, ini kan checklist semua. Anda harus uncheck, hilangkan check ini. Kenapa? Kalau Anda cek ini ada rasio-rasio yang muncul di sini. Saya sendiri pun nggak ngerti ini rasio apa.
dan menurut saya ini cukup mengganggu. Jadi saya nggak penting. Selanjutnya, warnanya sebaiknya kalau Anda menggunakan backgroundnya warna hitam, indikator zigzag gunakan warna putih. Sebaliknya, kalau Anda menggunakan background warna putih, sebaiknya gunakan zigzagnya warna hitam, biar kontras. Jangan warna-warni. Pokoknya chart itu nggak boleh warna-warni. Karena ada yang namanya psychologist color. Nah, warna ini bisa mempengaruhi psikologis Anda atau pandangan Anda terhadap chart. Dan ini harus kita hindari. Lalu selanjutnya deviasinya kita pakai 3 dan 6. Nah, rasio ini harus Anda pahami 3 dan 6. Lalu coraknya nggak perlu Anda rubah, visibilitasnya juga nggak perlu dirubah. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita pakai moving average. Dekatkan kursor ke EMA-nya, ada icon gear atau pengaturan, bisa Anda klik. Di bagian input, Anda bisa masukkan rasio-rasio yang Anda perlukan. Nah, untuk EMA sendiri atau moving average ini, ada beberapa opsi yang bisa Anda gunakan MA-nya ya. Yang pertama, Anda bisa gunakan MA9. Lalu MA13. Lalu MA21. Selanjutnya MA34. Selanjutnya ini 4 ya. 34. Selanjutnya MA50. Selanjutnya MA90. Ini angka apa? Ini angka-angka Fibonacci yang bisa Anda gunakan untuk indikator-indikator moving average. Nah, biasanya kalau Anda menggunakan dua indikator, ada yang namanya istilah golden cross atau dead cross moving average. Artinya minimal menggunakan dua indikator. Nah, apabila Anda menggunakan dua indikator, boleh saya sarankan jangan menggunakan range yang terlalu lebar. Artinya begini, kalau yang pertama Anda gunakan MA21, Anda hanya boleh loncat ke 50. Artinya moving average yang kedua Anda pakai yang 50. 34 lebih bagus, lebih berdekat. Nggak boleh 21 langsung loncat ke 90, berarti kan loncat 2. Loncat 3 ya, 1, 2, 3. Kenapa? Karena range-nya terlalu besar. Range-nya terlalu besar untuk golden cross. Range-nya besar untuk dead cross. Sebaiknya gunakanlah yang berdekatan, misalkan 21 ke 34. Artinya 21 dan 34, 9 dan 13, 13 dan 21 ya, pilih antara dua itu. Ya bisa dipahami ya maksudnya ya. Jadi Anda kalau mau pakai dua indikator atau tiga indikator, gunakanlah yang berurutan ini. 9, 13, 21, 34, 50, 90. Atau kalau Anda mau menggunakan dua indikator ya 9, 13, 21, 34, 34, 50, 50, 90. Itu ya. Jangan terlalu jauh range-nya. Nah, pada kali ini saya menggunakan 1 MA. Saya gunakan 34. Maksudnya apa sih itu 9, 13, 21, 34 dan 50 dan 90? Sebetulnya ini adalah pergerakan 30 candle terakhir. Kalau kita milih yang 9 berarti 9 candle terakhir. Nah, kecenderungannya trennya kemana? MA ini atau moving average ini adalah indikator tren di mana mengidentifikasi kecenderungan trennya itu naik atau turun dari 34 candle terakhir, dari 50 candle terakhir, ataupun dari 90 candle terakhir dan seterusnya. Nah, yang saya pakai ini adalah 34 candle terakhir berdasarkan dari open harga. Jadi open harganya ini tendensinya naik atau turun dari 34 terakhir. Kalau Anda menggunakan close, berarti dari 34 candle terakhir, close-nya ini rata-rata naik atau turun. Kalau saya mengacu pada open. Ya.
Jadi settingan dari moving average 34, source-nya open. Boleh pakai close juga sebetulnya. Tapi kalau saya lebih suka yang open. Lalu coraknya sekali lagi jangan terlalu banyak warna. Ya, kalau saya kali ini pakai yang kuning. Nah, atau Anda boleh pakai warna putih juga boleh. Nah, kali ini saya pakai warna putih. Ya, close. Udah, cuma itu settingannya. Input 34, source-nya open. Coraknya biarkan putih. Lalu ini. Oke. Selanjutnya untuk men-setting stokastik, pilih yang icon gear di bawah ya. Nah, ini saya pakai rasionya 5, 3, 3. Rasionya 5-3-3. Stokastik ini adalah indikator oscillator yang biasanya untuk jadi momentum. Ya, bukan buat sinyal ya. Sekali lagi indikator ini bukan untuk sinyal, tapi untuk pendukung dari pergerakan candlestick-nya. Lalu background-nya nih ada background ya biru. Saya hilangkan, saya nggak pakai background. Oke, dan tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya ada beberapa tools yang biasa Anda gunakan, yang bisa Anda gunakan. Ada garis horizontal. Ya, garis horizontal ini line-nya dari kanan sampai kiri ya. Tapi kalau Anda menggunakan sinar horizontal, ini sinar horizontal saya gunakan biasanya untuk menempatkan support dan resisten. Jadi nggak terlalu panjang garisnya ke kanan. Support resisten. Biasanya itu. Anda bisa pakai garis trend, ini garis trend line. Biasanya untuk mencari trend, narik-narik garis seperti ini. Nah, Anda klik. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini penting digunakan. Ini magnet. Kalau Anda matikan, Anda harus katakanlah Anda pakai garis sinar horizontal, ingin menempatkan support resistance. Kalau Anda matikan magnetnya, Anda harus kayak benar-benar teliti supportnya, resistennya ada di mana, high dan low-nya misalkan, menempatkan garisnya di mana Anda harus teliti. Tapi kalau misalkan Anda gunakan magnet, Anda tempatkan ini tinggal, nah ini seperti menempatkan sendiri. Nah, titiknya ketempatan sendiri. Jadi nggak perlu ngurut-ngurut levelnya berapa gitu. Nah, kalau saya selalu saya aktifkan ini biar ketika saya taruh line ini sudah otomatis ditempatkan pada tempatnya yang seharusnya. Ya, ini magnet. Ini ada tools-tools yang bisa Anda gunakan dan explore sendiri ya. Lalu di sini ada Fibonacci retracement. Biasanya yang suka saya pakai, yang sering saya pakai untuk tools Fibonacci ini. Nah, ini ada panah ini nih, panah kecil untuk buka pilihan-pilihan lain ya. Panah kecil ini nih di sebelah kanan kecil. Anda boleh cari Fibonacci retracement extension Fibonacci ya, Fibonacci extension atau Fibonacci retracement yang biasa saya gunakan. Terus ini ada teks. Nah, trading itu perlu membuat jurnal atau catatan, atau seperti yang suka Anda lihat di beberapa suggest saya suka buat misalkan suggestnya tanggal berapa, nih bisa buat Anda catatan di sini. Nah, catatan-catatan ini harus Anda simpan kalau Anda memang punya jurnal atau punya note ya. Anda tinggal save. Nah, setiap Anda habis gambar, misalkan habis narik-narik garis misalkan ya. Misalkan habis narik-narik garis, terus Anda habis nulis catatan misalkan. Nah, Anda kalau pakai PC tinggal CTRS, CTRL plus S maksudnya. CTRL plus S save. Tapi kalau Anda yang pakai gadget, Anda ke menu pojok kiri atas. Di bagian chart ya tentunya. Pojok kiri atas, di sini ada simpan layout. Nanti akan muncul simpan layout. Kalau hilang seperti ini berarti sudah tersave. Kalau belum hilang berarti kalau sudah hilang berarti sudah tersave. Katakanlah nih saya tambahin lagi. Nah, ini akan muncul. Nah, simpan layout. Ketika kita klik nanti akan muter ininya. Nah, ini nanti Anda klik juga
boleh pakai layout dan ya biar mempermudahkan aja, biar bisa ganti-ganti layout, bisa ada save juga nama-nama per layoutnya ya. Terus yang terpenting adalah adanya time frame. Ini yang disebut time frame, tampilan chart. Ada detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan. Ya, monthly, weekly, dan daily. Biasanya saya hanya menggunakan time frame satu hari, satu minggu, dan satu bulan. Atau mungkin per jamnya juga bisa digunakan. Nah, ini yang harus kita pahami. Sedikit saya jelaskan mengenai time frame. Time frame ini ibaratnya seperti Anda menggunakan Google Map. Nah, Anda kalau buka Google Map, Anda mencari Monas, ya kan? Pertama kali Anda buka Google Map, Anda pasti akan melihat adanya banyak benua, ya kan? Banyak benua, outzoom berarti. Ya kan, outzoom banyak benua, ada benua Afrika, Amerika, dan seterusnya. Lalu Anda mau mencari Monas, artinya Anda harus zoom in. Dari banyak berbagai macam benua, Anda ke zoom in terfokus ke Indonesia, kepulauan Indonesia. Nah, dengan begitu saya akan lihat ketika pertama kali melihat tren, saya cari di monthly. Lalu setelah balik lagi ke Google Map ya, setelah masuk ke kepulauan Indonesia, saya mau cari Monas. Anda harus terfokus lagi, zoom in ke Jakarta. Nah, cari Pulau Jawa dulu berarti. Pulau Jawa, kita turunkan time frame, zoom in. Nah, zoom in. Lalu Anda mau cari Monas lagi. Pulau Jawa masuk ke kota Jakarta, zoom in lagi. Nah, banyak tampilan-tampilan yang Anda lihat, tapi Monasnya tetap ada di situ, tidak berubah. Hanya tampilannya aja yang berubah. Sama seperti time frame. Harganya last price-nya kita lihat ini di 6.547 tidak berubah. Tapi kalau kita rubah-rubah time frame ini tampilannya berbeda. Nah, ini analoginya sama seperti itu. Dan harus saya informasikan bahwa time frame ini adalah pembentukan dari candle. Kalau Anda melihat dari candle monthly, maka candle terbentuk satu bulan sekali. Kalau Anda lihatnya weekly, satu minggu, candle terbentuk satu minggu sekali. Kalau Anda lihatnya di satu hari, satu day ya, berarti candle terbentuk satu hari. Dan seterusnya ada 4 jam, berarti candle terbentuk 4 jam sekali. Nah, kalau kita lihat monthly, katakanlah, saya coba gambarkan. Ada satu candle monthly, katakanlah ini candle monthly. Di dalam satu bulan terdapat 4 minggu, ya kan? Nah, berarti di dalam candle satu bulan ini ada pecahan pembentukan 4 candle, katakanlah naik. Nah, ini akan kita lihat pecahannya, kita zoom in ke weekly. Misalkan candle ini naik, misalkan tanggal 1 Oktober nih, kita lihat nih bulan Oktober. Ini candlenya naik. Nah, berarti kan ada 4 minggu pergerakan mingguannya. Kita lihat polanya seperti apa, pembentukan pola di weekly-nya seperti apa. Lalu di candle weekly, ini kan terdiri dari 5 hari market kan, Senin sampai Jumat. Itu 5 hari. Di dalam satu candle artinya ada 5 candle. Nah, kita zoom in lagi ke daily, ini melihat pecahan dari satuan candle di weekly. Ya, kalau kita ngelihat monthly, itu satu candle. Kalau misalkan kita mau melihat pecahan dari candle monthly, satu candle monthly ini, kita lihat di weekly, berarti kita lihat monthly nih katakanlah. Kita lihat di candle merah ini ya, karena ini kan baru minggu pertama nih di Desember. Oke lah Desember nih. Pembentukan candle di bulan Desember ini, candle terakhir ini seperti ini. Pembentukannya seperti apa sih di weekly? Nah, kalau di weekly kan
Memang masih 1 minggu kan, ya kan? Nah, kalau di 1 minggu ini sebetulnya saya mau ngelihat 5 hari pergerakan terakhir bagaimana, pecahannya lah intinya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ya di sini-sini aja. Nah, maka perlu Anda pahami ada yang namanya major trend dan minor trend. Ada yang namanya major time frame dan minor time frame. Analoginya seperti Anda dari rumah, ya, dari rumah mau ke Monas. Tujuan itu menjadi major. Ini dari rumah Anda mau ke Monas. Dari A ke lokasi B. Tujuannya mau ke Monas. Ini lihatnya di major time frame. Katakanlah di monthly. Pergerakannya lurus naik ke atas. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat di, saya coba tandai dulu nih. Dari sini ke sini. Kalau kita turunkan time frame, ini ada pergerakan lika-liku. Ada wave-wave. Ada riak-riak. Naik turun. Naik turun. Naik turun. Naik turun. Dan seterusnya. Ini yang disebut major trend dan minor trend. Ini adalah majornya naik ke atas. Tujuannya ke atas ini. Dan di dalamnya ada pergerakan minor. Bisa dipahami ya. Maka ketika kita melihat time frame, kita harus perhatikan major trend dan minor trend dengan memperhatikan major time frame dan minor time frame. Bagi Anda seorang investor, biasanya membeli saham mungkin untuk jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun, dan bahkan lebih dari itu. Biasanya para investor setelah melihat laporan keuangan, mereka akan melihat analisa candlestick. Analisa yang bisa kita lihat historical pergerakannya menggunakan metode candlestick. Nah, biasanya melihatnya trennya di monthly. Trennya tendensinya kemana? Naik atau turun? Nah, biasanya monthly ini digunakan untuk analis investasi. Untuk menyimpan asetnya dalam waktu yang cukup lama. Katakanlah 1 tahun, 2 tahun, lalu 5 tahun, dan seterusnya. Jangka panjang. Karena kita melihat pembentukan candle ini kan satu candlenya 1 bulan sekali. Artinya dia harus menganalisa 12 candle selanjutnya, 36 candle selanjutnya, 50 candle selanjutnya, atau 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun selanjutnya. Dia akan bergeraknya tendensinya, trennya kemana. Dia melihatnya dari monthly. Tapi kalau saya adalah seorang swing trade. Saya menggunakan weekly untuk mencari tren major. Ya, untuk mencari tren major. Saya melihat atau mencari atau menganalisa tren suatu saham itu awalnya dari weekly. Trennya kemana? Tendensinya kemana? Naik atau turun? Kalau naik dan saya lihat menarik, saya akan entry. Ketika saya entry, saya harus zoom in ke daily. Ya, ke daily untuk mencari level entry dan mencari level exit. So, dengan begitu kita simpulkan. Ada yang namanya major time frame, ada yang namanya minor time frame untuk mencari major trend dan untuk mencari minor trend. Major time frame hanya bercerita tentang tren. Ini penting. Ketika Anda ingin menganalisa, yang harus Anda lakukan pertama kali, ini pertama kali, yang harus Anda lakukan pertama kali mengidentifikasi trennya. Trennya naik atau turun atau bahkan sideways. Ya, simple. Tren naik, moving average bergerak
45 derajat tendensinya naik ke atas. Dan candle bergerak di atas moving average. Tren turun, tendensinya moving average bergerak turun, mengarah ke bawah. Dan candle bergerak di bawah moving average. Tren bearish, tren sideways, moving average tendensinya bergerak flat. Dan candle bergerak di antara moving average. Seperti kita lihat contoh ini. Ini sedang terjadi sideways. Fase sideways. Ini adalah fase bullish. Di mana candle bergerak di bawah di atas moving average. Ini adalah fase bearish. Di mana candle bergerak di bawah moving average. Ya, dan moving average-nya bergerak turun ke bawah. Selanjutnya, Anda harus mencari time frame major. Time frame major bisa Anda gunakan dimanapun. Bisa di 1 jam, bisa di 2 jam, 3 jam, 4 jam, daily, weekly, atau monthly. Bebas. Major time frame ini hanya untuk mencari tren. Jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek. Kalau saya swing trade, biasanya saya mencari jangka menengah. Mungkin bisa 2 hari ke depan, seminggu ke depan, atau bahkan sebulan ke depan. Artinya kalau sebulan kan 4 candle yang akan datang, seperti apa pergerakannya. Saya akan mencari tren itu di weekly. Weekly saya akan jadikan tren major. Ya, setelah saya melihat ada tren yang menarik di weekly, katakanlah saham ABCD menarik di weekly. Misalkan saya buka weekly, saya mulai menganalisa. Nah, ini sepertinya menarik misalkan. Saya mau entry di saham weekly. Di saham ABCD. Saya lihat weekly-nya menarik. Saya akan turunkan time frame ke daily untuk mencari level entry. Ya, saya bisa gambarkan seperti ini. Titik A ke titik B. Ini adalah major. Ini adalah titik A, ini adalah titik B. Ini saya buat di major time frame atau major trennya. Trennya tendensinya naik ke atas. Dan ada pergerakan candlestick minornya. Ini pergerakan minornya. Artinya kalau A ke B ini saya lihatnya di weekly. Dan ini ada pergerakan daily-nya. Dia naik ke atas. Lalu dia ada pergerakan turun ke bawah. Lalu ada pergerakan naik ke atas lagi. Nah, gunanya kita lihat di time frame yang lebih kecil atau di time frame minor untuk mencari korektifnya. Untuk mencari korektifnya ketika harga turun ke bawah dan mulai reversal ke atas, kita bisa entry di bawah. Lalu harga bergerak naik ke atas, kita bisa taking profit di atas. Bisa dipahami ya? Maka kalau bisa saya analogikan lagi, saya dari rumah, saya mau ke Monas. Ya, ini adalah titik tujuan saya. Dari rumah, saya mampir ke Duren Sawit. Dari Duren Sawit, saya mampir ke Rawamangun. Dari Rawamangun, saya mampir ke Cempaka Putih. Dari Cempaka Putih, saya mampir ke Kemayoran. Dari Kemayoran baru saya sampai ke Monas. Nah, perjalanannya berliku-liku ini menjadi minor. Kalau misalkan saya langsung ke tujuan, ya itu langsung aja, nggak usah naik turun, langsung aja dari rumah ke Monas sudah blast. Nah, ini yang disebut wave. Ini yang disebut pergerakan wave, di mana ada major trend dan minor trend. Major trend hanya bercerita tentang trend, ya. So saya coba coba praktekkan. Katakanlah BBYB. Katakanlah BBYB ini saya ngeliat di weekly. Trennya impulsif naik terus ke atas. Nah, trennya impulsif naik ke atas. Boleh nggak saya entry?
Boleh nggak saya entry? Kalau saya entry, nah, saya harus mencari, katakanlah ini. Saya lihat di weekly ya. Saya melihat ada pergerakan naik ke atas nih. Dari candle yang ini. Nah, ini saya dari candle inilah. Candle naik terus nih ke atas. Saya mau entry. Saya harus mencari korektifnya. Turunkan time frame untuk mencari level entry. Sekali lagi, time frame miner bercerita tentang di mana saya harus entry dan di mana saya harus exit untuk stop loss ataupun untuk taking profit. Tapi kalau major time frame untuk mencari major trend, kemana arah trend? Simple. Anda nggak boleh berpikir di mana saya harus entry dan exit di weekly. Di weekly hanya bercerita tentang ini trennya naik atau turun. Sudah Anda simpulkan di saham BBYB ini trennya jelas 45 derajat bullish. Artinya saya menarik nih di saham, melihat BBYB menarik. Saya turunkan time frame untuk mencari level entry dan exit. Saat ini candle bergerak naik ke atas. Apakah saya langsung entry? No, tidak. Nggak boleh langsung entry. Sama seperti ini. Ketika bergerak naik ke atas, kita tidak boleh langsung entry. Biarkan harga bergerak naik ke atas sampai dia lelah, ya, sampai dia lelah. Nanti akan ada yang namanya korektifnya. Ada yang namanya korektifnya. Di korektif inilah kita entry. Lalu naik lagi ke atas. Dia mulai korektif. Di korektif inilah kita entry. Jangan sembarang entry, ya, jangan sembarang entry karena ada kriteria candlestick reversal yang harus Anda pahami. Mungkin di video selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara entry untuk candlestick reversal. Namun dengan video kali ini Anda harus paham ketika harga saat ini bergerak naik, Anda tidak boleh langsung entry. Biarkan harga bergerak naik dan tunggu dia korektif baru kita entry. Lanjut naik ke atas. Kita dapat cuan. Semoga bisa dipahami ya. Ada yang namanya major trend, ada yang namanya minor trend. Di dalamnya juga ada major time frame dan ada minor time frame. Mas Alfian, bagaimana kalau saya melihat 3 time frame? Katakanlah saya melihat di monthly stokastiknya itu naik, arahnya naik. Lalu weekly-nya dia turun. Dan di daily-nya dia naik. Jadi silang-silang nih. Monthly-nya naik, weekly-nya turun. Ya, daily-nya naik. Apa yang harus Anda lakukan? Anda nggak perlu melihat banyak time frame. Anda cukup melihat 2 time frame. Jangan kemana-mana. Anda harus satukan perspektif Anda terhadap 2 time frame. Tidak boleh lebih dari 2 time frame. Ya. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, tren itu hanya ada dua jenis. Major dan minor. Berarti kan ada 2. Anda pahami pergerakan majornya. Tendensi pergerakannya kemana? Nah, Anda harus pilih majornya Anda menggunakan time frame mana. Katakanlah Anda menggunakan time frame weekly. Ya udah Anda terfokus di weekly. Nggak boleh naikin lagi ke monthly. Ya, kalau Anda dari weekly ngelihatnya ke monthly, ya ini udah salah. Jadi dari weekly harus turun ke bawah, bukan ke atas. Katakanlah majornya Anda lihat di weekly. Untuk mencari level entry dan exit, Anda turunkan ke daily, bukan ke monthly. Jadi bukannya naik ya, tapi turun ke daily. Bisa dipahami nih maksudnya. Jadi tren ada 2, major dan minor. Di dalam major terdapat minor trend. Udah cukup 2 time frame yang Anda fokuskan. Nggak boleh kemana-mana. Kalau Anda kemana-mana,
Anda terlalu banyak informasi, nanti bikin buyar. Karena setiap tampilan time frame, polanya akan berbeda-beda. Walaupun tendensinya memang satu arah sesuai dengan tren besarnya. Tapi ketika Anda melihat time frame dan menganalisa banyak time frame, Anda akan pecah. Anda akan buyar. Nanti akan ada yang namanya keraguan atau bimbang. Ini di time frame ini naik, di time frame itu turun. Nah, ini yang bikin analisa Anda jadi berantakan. Jadi sebaiknya saya ulang kesimpulannya, gunakanlah major time frame di berapapun time frame-nya, di level berapapun time frame-nya. Anda bisa gunakan di monthly, weekly, daily, 4 jam, 3 jam, 2 jam, 1 jam. Kalau Anda gunakan monthly, turunkan satu time frame ke weekly untuk mencari level entry dan exit untuk investasi. Kalau Anda seorang swing trade seperti saya, biasanya saya cari tren di weekly. Trennya naik atau turun, BBYB trennya naik. Saya akan mencari level entry dan exit di daily. Atau saya cari entry-nya biasanya di 4 jam boleh juga. Daily dan 4 jam saya cari di mana level entry dan exit-nya. Saya cari korektifnya. Naik, korektif turun. Saya cari harga terbaik ketika dia korektif, saya beli dan harga lanjut naik ke atas. Video lengkapnya untuk korektif reversal, saya akan buatkan videonya selanjutnya nanti ya. Nah, kalau Anda gunakan major time frame-nya di 4 jam, Anda turunkan time frame. Bisa ke 3 jam, 2 jam, atau 1 jam. Artinya turunkan time frame untuk mencari level entry. Sebaiknya saya pesan gunakanlah 2 time frame aja. Yang satu major time frame bercerita tentang trennya arahnya naik atau turun. Selanjutnya, minor time frame bercerita tentang di mana saya harus entry dan exit, mencari korektif reaction-nya, mencari korektif reaction untuk entry, berharap tren kembali melanjutkan ke tren positifnya. Semoga ini bisa dipahami dengan baik dan semoga ini bisa bermanfaat untuk aktivitas trading Anda, aktivitas investasi Anda, dan bisa menghasilkan cuan yang maksimal dengan menggunakan platform Chartis dari TradingView. Ya, metode dari major time frame ini dan minor time frame ini bisa digunakan di Chartis apapun. Ini adalah bagian dari metode analisa juga sebetulnya yang saya bahas di sini. Good luck untuk aktivitas investasi Anda dan semoga Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari metode analisa ini dan dari tools-tools yang bisa Anda gunakan di TradingView. Salam cuan untuk Anda, saya Alfian, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.